Banjarmasin digelari sebagai kota seribu sungai. Soalnya di sini tuh banyak sungai-sungai yang bagus. Salah satunya Sungai Kuin. Sungai Kuin ini beralamat di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Wah ini, pemakin berkembangnya zaman, makin banyak jua aktivitas masyarakat yang dilakukan di sekitaran sini. Apalagi nang di pinggiran Sungai Kuin. Di pinggir Sungai Kuin ada wadah bersejarah bagi pertumbuhan Islam di Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Sultan Suryansyah. Masjid ini nang pamulaan lawan jua nang paling tua di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin. Kada jauh dari Masjid Sultan Suryansyah, di sini ada jua makam Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah adalah masjid pertama yang dibangun di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Masjid ini didirikan pada tahun 1526 pada awal masa kerajaan Banjar Islam. Sebelumnya kerajaan Banjar adalah kerajaan Hindu, yang mana kerajaan ini pecahan dari kerajaan negara Daha di Amuntai. Nah, pada saat ada perebutan kekuasaan antara putra mahkota kerajaan negara Daha, yaitu Pangeran Temenggung, dengan Pangeran Samudra di Banjarmasin ini, terjadilah beberapa kali peperangan, yang mana peperangan itu sedikit berganti, ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian kerajaan Banjar minta bantuan ke kerajaan Demak dengan persyaratan apabila menang, raja beserta seluruh rakyatnya masuk Islam. Yang mana kerajaan Demak akan mengislamkan seluruh raja beserta seluruh rakyatnya untuk masuk Islam apabila kerajaan Demak mau membantu dalam peperangan. Akhirnya pada tahun 1526 terjadilah peperangan antara Pangeran Samudra melawan Pangeran Temenggung, yang mana beliau itu adalah aman daripada Pangeran Samudra. Nah, terjadilah peperangan pada tahun 1526 itu dan akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Samudra. Akhirnya Pangeran Samudra beserta seluruh rakyat yang ada di Banjarmasin memeluk agama Islam. Nah, pada saat itu untuk menyebarkan Islam lebih luas, untuk melakukan pertemuan lebih luas, dibangunlah Masjid Sultan Suryansyah ini pada tahun tersebut. Masjid ini sendiri setelah sekian lama karena dimakan usia segala macam, itu ada dicatat terjadi perubahan renovasi pada tahun 1976 sekali dan 1999 sampai 2000 terjadi renovasi besar-besaran. Pada zaman kerajaan Banjar dahulu, transportasi darat masih kosong, masih belum seramai sekarang. Makanya transportasi yang digunakan pada zaman itu adalah transportasi sungai. Itulah sebabnya mengapa masjid ini didirikan di pinggir aliran Sungai Kuin. Dan tercatatnya pembangunan masjid ini di kisaran tahun 1526 itu sekitar 1 tahun 2 tahun. Karena Masjid Sultan Suryansyah ini didirikan sudah hampir 500 tahun yang lalu, itu terjadi banyak perubahan dan terjadi banyak peninggalan dari zaman dulu yang hilang. Jadi yang tersisa sekarang, sampai sekarang masih ada bentuknya itu adalah terdiri dari tiang dulu, yang 4 di tengah masjid. Itu yang pertama, dan yang kedua mimbar masjid, yang ketiga ada 2 daun pintu yang ada di kiri kanan masjid.
Nah itu benda-benda purbakala yang masih ada tertinggal di masjid ini. Pada tahun 1999, pada saat kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan itu dipimpin oleh Haji Gusti Hasan Aman, masjid ini direnovasi untuk dikembalikan ke bentuk awalnya. Yang mana bentuk awalnya itu adalah masjid yang menyerupai masjid di Demak dengan atap berbagai tiga. Nah, setelah renovasi itu ditambahlah ornamen-ornamen tambahan dengan kaligrafi Islam, Asmaul Husna, terus di tiang gurnya itu ditambah-tambah ornamen, ada ukiran-ukiran. Di situ ada ukiran seperti lilipan, itu lambang kerajaan Banjar, terus di situ ada gambar kipas, ada bunga melati, dan menandakan bahwa Islam itu adalah negara yang harum. Nama Sultan Suyasa itu adalah Sultan Suyasa. Memang nama beliau itu ada dua, nama lagi ibu dan nama setelah Islam. Dua-duanya nama asli. Jadi nama ibunya adalah Pangeran Samudra. Setelah beliau memeluk Islam, benarnya adalah Sultan Suyasa. Beliau dimakamkan di sini karena beliau di sini mendirikan kerajaan, mendirikan pemerintahan, sekaligus mendirikan istana di sini. Nah, di samping istana ini dulu dibikin candi waktu beliau masih beragama Hindu. Istana dibangun waktu beliau beragama Hindu. Nah, di samping istana dibuatlah candi. Setelah beliau beragama Islam, fungsi candi berubah menjadi makam. Seiring berjalannya waktu perkembangan zaman, semakin pesat jua perubahannya. Peninggalan sejarah yang semakin tua, maka akan menua juga kondisi fisiknya. Mari kita bersama saling menjaga dan melestarikan tempat-tempat wisata yang ada